Setiap manusia memiliki kelebihan dan kepekaan. Apakah karena ditakdirkan atau memang proses alam? Seperti doa dan kepiawaian orang tua. Sosok Ridho Yahya, wali kota Prabu Muli, adalah salah seorang yang memiliki kepekaan akan nasib rakyat yang dipimpinnya, setidaknya untuk warga Prabu Muli. Keterbatasan dana tak menyurutkan berinovasi dalam mengentaskan warga Prabu Muli dari kemiskinan. Dengan filosofi hidup untuk mati dan harta tak dibawa mati, Ridho Yahya begitu tersentuh dengan kegalauan rakyatnya. Filosofi harta tak dibawa mati mempengaruhi kebijakan sebagai wali kota, bukan sekedar pencitraan. Kini ribuan rumah untuk warga miskin berdiri kokoh. Anak-anak Prabu Muli harus bisa baca Al-Quran. Inilah sosok Ridho Yahya. Saudara, jika Anda benci dengan ketidakadilan, jika Anda tidak suka dengan kemiskinan, tentu untuk merubah dan membalik itu semua hanya bisa dilalui dengan ranah politik. Tentu kita butuh seorang politisi yang berhati mulia. Sosok Ridho Yahya, wali kota Prabu Muli, adalah salah satu contoh politisi yang berhasil. Dari tangan politiknya, ia berhasil membangun dan mensejahterakan masyarakat Prabu Muli. Perjalanan hidup Ridho Yahya akan kami hadirkan dalam acara Bukan Basa-Basi bersama saya, Marhama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Wali kota Pak Ridho. Masuk. Silakan, Bu. Duduk, Apa Bu. kabar, Pak? Alhamdulillah. Duduk. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Duduk, Bu. Alhamdulillah Ya. bisa ngobrol dengan Bapak. Izin buka masker juga, Pak, ya. Boleh. Biar ngobrolnya enak. Iya. Untuk kondisi saat ini kan seperti kita tahu, Pak, ya, insya Allah bukan pandemi lagi, endemi, Pak, ya. Mungkin Amin. ini juga memudahkan dalam aktivitas, Pak. Mungkin untuk kondisi yang saat ini COVID, Iya. kasus sudah mulai menurun, mungkin juga ini udah sangat memudahkan kita untuk aktivitas seperti yang, apalagi Bapak kesibukannya akhir-akhir ini, Pak, banyak sekali ya, Pak, ya. Ya, sebenarnya dari dulu sangat Iya. banyak. Karena memang ada tanggung jawab terhadap masyarakat, kan. Iya. Ya, karena itu tadi, kalau kita siap jadi wali kota, ya siap dengan tanggung jawab yang kita emban. Semoga ya minimal kita ada manfaatnya bagi masyarakat. Iya, gitu. baik Pak Ridho. Seperti kita ketahui bahwa Pak Ridho terjun ke politik. Sebenarnya setelah terjun politik ini memang udah pilihan, memang udah cita-cita dari dulu. Memang saya harus ke politik biar saya bisa melakukan lebih banyak lagi untuk masyarakat. Jadi gini, Mbak, saya dulu sebenarnya bukan politik ya. Saya kan karena orang tua itu kan petani, tapi petani ya juga kades. Zaman itu mungkin terkenang dengan petani jeruk, rambutan. Makanya saya dulu kuliah di Jambi SMP, sekolah pertanian SMA-nya. Kemudian sempat juga kuliah di IPB. Saya tahun 2000 sudah menjadi 86 sudah pegawai negeri. Oh. Kemudian pegawai negeri, kemudian rasanya pengen berbuat lebih banyak lagi. Waktu itu terakhir kita pangkat cuma kepala bidang di pertanian provinsi. Rasanya pengen berbuat lebih banyak lagi. Akhirnya terjun ke Makanya politik. coba-coba kita waktu itu dengan Kanda Haji Rahman Jalili kita berpasangan. Iya. Dipercaya. Nah, Alhamdulillah. setelah itu kita kalau nggak salah, karena kita waktu itu diusung oleh Partai Golkar. Iya. Ya kata Pak Golkar, ya sekarang sudah jadi, jangan kacang lupa di kulit. Iya. Coba Pak Wali, Pak Wawako coba jadi ketua partai. Ya jadi kita calon ini kan disuruh jadi ketua partai. Dan syaratnya waktu itu harus pensiun itu 50 tahun. Saat kita jadi wakil belum 50, jadi masih umur 45 tidak salah. Akhirnya kita tidak pensiun, karena diberhentikan gitu. Itu terjun ke politik itu karena panggilan, karena rasanya pengen lebih berbuat banyak lagi. Untuk masyarakat ya Pak. Iya. Sebenarnya dulu sebelum juga di pegawai negeri, tapi memang Bapak juga pengusaha ya Pak ya?
Sambilan Mbak gitu. Karena kami itu kan kakak pengusaha, bapak kades sambil pengusaha. Mungkin lingkungan yang membentuk kami. Jadi lingkungan yang membentuk kami seperti itu sehingga kami sambil pengusaha. Kedua berpikir juga dulu. Jadi pegawai negeri kan tidak bisa kaya. Nah, sedangkan kami rasanya pengen agak kaya. Makanya salah satunya adalah pengusaha. Nah, jadi kami sambilan pengusaha. Itu yang kami lakukan, Pak. Mungkin bedanya dengan pengusaha dengan wali kota ini, Pak? Oh, beda. Sekarang kan beda lagi, kalau pengusaha dengan wali kota beda lagi. Karena kita tidak boleh menyamakan lagi. Harus beda antara wali kota dengan perusahaan. Bahkan dulu ada perusahaan kita matikan semua. Karena jangan jabatan kita gunakan untuk manfaatkan untuk kita jadi pengusaha. Itu kan dilarang dan tidak diboleh. Jangan sampai kita jadi pengusaha, kita semua yang ngandungannya itu tidak boleh itu, Mbak. Ya mungkin Pak, apa yang mendasari Bapak sendiri akhirnya memang terjun ke politik dan alhamdulillah dipercaya masyarakat Prabu Muli untuk memimpin Prabu Muli ini, dan Bapak telah melakukan terjun langsung dari masyarakat seperti Bapak katakan, semua program ini dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Jadi gini, waktu itu kan kita jadi wakil. Kemudian pengalaman kita, Mbak, ya, pengalaman kita seperti yang kujelaskan tadi. Waduh, pengalaman kita kok pejabatnya seperti itu sih. Kok susah ngadepnya. Tapi punya power yang bisa berbuat lebih banyak. Bisa dah sih kita buat roba model ini. Dan juga kita dulu rasanya jangan sampai jabatan kita itu menjadi bumerang bagi kita. Jangan sampai kacang lupa di kulit. Kaki aku nak nyalon ya, kalau aku jadi kaki aku nak melayani. Pas jadi lupa. Nah ini kan dosa juga bagi kita, Pak. Paling tidak dosa. Makanya itu yang kita lakukan. Sehingga kita rasanya bisa berbuat lebih banyak. Makanya kita yang pertama kali kita lakukan adalah kita nerima tamu subuh. Kita akan dengar keluhan. Kita akan dengar keluhan. Ternyata keluhan yang dihadapkan sangat banyak. Masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah macam-macam masalah. Nah, itu kita rangkum akhirnya menjadi 16 program unggulan yang saya lakukan. Jadi rata-rata program unggulan ini datang dari masyarakat. Unggulan dari masyarakat. Dan terbukti memang benar. Terbukti kemarin calon tunggal. Calon tunggal itu karena programnya dirasakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kita tidak bisa kalau masyarakat menginginkan misalnya olahraga, dia hobi badminton. Tidak bisa kita kasih raket tenis, tidak sejalan. Tidak sesuai keinginannya. Tidak sesuai, dia hobi sepak bola. Kita bantu misalnya stick golf, tidak nyambung. Jadi yang nyambung itu apapun keinginan masyarakat, kita salurkan. Tapi sesuai dengan aturan ketentuan yang ada, itu yang begitu. Ya, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya apa idealisme Pak Ridho dalam hidup ini sendiri, Pak? Begini, Mbak. Yang pertama, idealisme itu tuh sebagai wali kota. Saya itu pengen ada sesuatu yang saya tinggalkan. Saya idealis, saya tidak mau jadi wali kota. Ridho 10 tahun jadi wali kota. Saya pengen. Alhamdulillah masyarakat Prabu Muli ya, saya dipercaya 10 tahun ya. Saya sudah menyelesaikan ini loh. Rumah kumuh habis ya di kota Prabu Muli. Masyarakat sudah pakai gas semua ya. Kemudian tempat ibadah, masjid, gereja selesai semua ya. Masyarakat sudah bisa sholat BTA semua. Yang berdagang sudah punya usaha ya, pinjaman dari bank. Yang tidak punya keahlian kita latih, bantu alat. Ya. Yang pengangguran kita salurkan. Kepengen seperti itu. Jadi ada sesuatu idealisme yang ke bawah, itulah bekal nanti saat aku dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gini, Mbak, nanti kalau meninggal, saya ini orang di Prabu Muli yang ditanyakan orang kelima mungkin. Karena saya bupati wali kota kelima. Nah, apa yang kejawab? Apa yang kejawab? Jadi pas malaikat nanya, saya gini, itu yang pertama. Yang kedua, idealisme ini kalau diingat masyarakat, saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pahala. Baik kebaikan, kalau dia jelek itu dosa. Misalnya, saya meninggal nanti. Zamannya Ridho dulu. Misalnya, Pak. Kita muda loh, nemu dia subuh-subuh, yang penting kita bertamu ya. Bisa ketemu langsung dengan wali kota, masyarakat. Zaman Pak Ridho, kalau ada orang meninggal, dia datang mau berjenazah gratis. Zaman Pak Ridho rumah ini selesai. Kita nikmati gasnya. Itu kalau orang mengenang kebaikan kita, itu pahala selalu mengalir kepada kita. Jadi program kita memang menuju ke akhirat ya Pak Ridho. Jangan punya program itu ya hanya sekedar pencitraan, hanya sekedar lipstick. Yang penting program itu benar-benar dari masyarakat dan dirasa ke masyarakat keberadaan kita. Itu harapan kita, Pak. Iya, baik Pak.
banyak yang akan saya gali, tapi setelah yang satu ini tetaplah bersama kami saudara, bukan basa-basi bersama Ridho Yahya, Wali Kota Prabu Muli. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami bukan basa-basi dan masih bersama Pak Ridho Yahya, Wali Kota Prabu Muli. Baik Pak, tadi kita sudah banyak ngobrol tentang program akhirat ya Pak ya. Seperti kita tahu, saya juga paling menyukai ikut medsos media sosial Bapak nih. Saya sering suka Pak, Bapak setiap subuh menerima masyarakat. Kenapa Pak? Subuh-subuh sudah menerima masyarakat sendiri. Jadi seperti yang kujelaskan sering Mbak ya, yang saya jelaskan, bahwa menurut saya menerima tamu subuh itu bukan hal yang istimewa. Kenapa? Karena saya sadar. Kenapa saya sadar? Ya masyarakat itulah yang menjadikan saya wali kota. Artinya masyarakat itu bos saya, atasan saya, pimpinan saya. Tanpa masyarakat tidak mungkin saya menjadi wali kota. Jadi itu yang harus saya lakukan. Dibalik jadi ya Pak ya? Dibalik. Tapi kita jangan pas mau pilkadanya melayani, tapi pas jadi wali kotanya mau dilayani. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu. Pengalaman dulu loh Mbak. Kita mentang-mentang kita orang biasa, ngadep wali kota sulit pun minta ampun. Kadang-kadang giliran kita nih karena kita miskin susah, pas kita antri kita ngadep, ada orang lain yang punya mobil hebat, kita ditinggalkannya loh. Nunggu lagi Pak. Nunggu lagi. Makanya aku suatu saat kalau aku jadi wali kota aku tidak membedakan satu sama lain ya. Allah saja tidak membedakan. Nah makanya kita lakukan di Prabu Muli sesuai dengan nomor antrinya. Siapa antri aku layani, silakan datang. Dan juga kepala daerah itu ya bukan hal yang istimewa, memang wajib dia melayani sesuai dengan cita-cita dia waktu dan masyarakat yang telah dijadikan ya Pak Wali Kota. Yang ketiga dapat program yang seperti aku jelaskan tadi. Dengan melayani masyarakat kita banyak punya program. Dari tamu-tamu dari masyarakat, dari curhatan masyarakat ini menjadi program Bapak sendiri. Kebanyakan apa sih Pak curhatan masyarakat ini sendiri? Yang pertama gini, Pak Wali, gimana Pak Wali rumah ini kumuh bener Pak Wali. Ada waktu itu 2.864 rumah kumuh. Kita berpikir, uang enggak ada, ngutang enggak mau, tapi mau nyelesaikan. Hanya aku ajak pegawai, hei pegawai, kamu yang bergaji 1 juta sisihkan 10.000. Tapi ingat, aku bilang, nanti kalau Anda meninggal, bukan yang 990.000 yang menyelamatkan, tapi 10.000 yang keimpakan jalan lain. Yang 3 juta, sisihkan 100.000. Bukan 2.900.000 yang menyelamatkan, tapi 100.000. Alhamdulillah Pak, terkumpul lebih kurang 324 juta. Mampu membangun 10 rumah orang susah, miskin di Kota Prabu Muli per bulan. Khusus ini Pak, penyapu jalan? Bukan, Seluruh masyarakat biasa. Bahkan penyapu jalan saya berimpak, walaupun gajinya cuma 600.000, berimpak 10.000. Secara ikhlas. Contoh ya Pak ya? Nah, tapi dia alhamdulillah rupanya didengar Allah. Sekarang apa? Dapat reward lagi. Penyapu jalan yang berimpak tadi 223 penyapu jalan tadi semuanya dapat rumah di Kota Prabu Muli. Karena dia ikhlas berimpak. Pak Wali, ngapa? Kami ini kan pengen salon misalnya, pengen bengkel Pak Wali. Tapi tidak ada keahlian, ya kita latih, kita bantu alat, pinjaman dengan bank. Bahkan yang pengangguran juga Pak. Kemudian yang terakhir, ya, Pak Wali, dia tidak mau wira swasta. Dagang tidak mau, pelatihan tidak mau. Akhirnya apa? Ya akhirnya kita dapat yang baru, kita kerjasama dengan PT Seritek, perusahaan garmen di Sukoharjo. Kita diberi kesempatan 1.000 tenaga kerja, karyawan dari Prabu Muli untuk mengabdi di Seritek. Tidak ada syaratnya. SMP, SMA silakan. Yang penting rajin. Kita berangkatkan secara gratis. Yang penting kerja secara benar. Jadi memang berharap 10 tahun ini masyarakat akan mengenang ini hasil dari program Pak Ridho Yahya. Ya itu merupakan laporan Mbak nanti. Laporan saya kepada masyarakat Prabu Muli. Terima kasih ya, saya diberi amanah 10 tahun. Saya sudah menyelesaikan misalnya, seperti yang disebut tadi, rumah kumuh habis, tempat ibadah selesai, masyarakat sudah pakai gas semua, anak-anak sudah bisa sholat BTA semua, kemudian mereka sudah punya surat nikah semua. Itu yang saya ingin laporkan, pengangguran sudah berkurang semua. Itu yang saya akan laporkan kepada masyarakat Prabu Muli. Artinya, saya ada pertanggungjawaban. Dan ini akan tanggung jawab bukan hanya kepada masyarakat Prabu Muli, tapi pertanggung jawab dunia akhirat, pertanggung jawab juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sudah diberi amanah
selama 10 tahun menjadi wali kota Prabu Muli. Ya, satu lagi Pak yang tadi Bapak bilang yang menegur kita, justru itu program Bapak satu lagi melayat orang meninggal. Saya juga sering lihat postingan itu, saya juga suka menyukai Instagram Bapak melayat ke orang-orang meninggal. Ini luar biasa juga Pak. Jadi gini Mbak, kita ini kan kadang-kadang seorang pejabat, kita kan tidak sadar. Sedangkan orang lain tidak berani nasihati kita. Artinya kita nyari solusi bagaimana caranya kita bisa menasihati diri kita. Nah, makanya tugas saya kenapa? Saya biasanya melayat, Pak. Melayat ini tugas saya untuk menasihati diri saya. Saya tidak lama-lama loh. Kalau saya melayat datang. Udah datang, baca Yasin biasanya. Kemudian saya doa. Ya doa kita ya kan, kalau doa Islam, kalau laki-laki Allahumma firlahu warhamhu, kemudian kalau wanita Allahumma firlahu warhamha. Kemudian saya tutup matanya, lihat di Instagram Ridho Yahya pasti ada. Saya tutup mata orang meninggal, ya Allah ya Tuhanku, nanti saya seperti ini ya Allah. Nutup mata pun saya tidak mampu ya Allah. Harta saya, kebun saya, mobil saya, rumah saya tidak mampu melapangkan kubur saya. Apa yang melapangkan kubur, apa yang mengkapani saya, kecuali perbuatan baik saya saat saya hidup ini. Makanya jabatan wali kota ini saya gunakan untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Paling tidak ya bisa nutupi dosa yang mulai lahir mungkin sudah saya perbuat dulu. Itu Mbak. Jadi itulah yang menegur saya. Jadi katakanlah dalam program ini mungkin Pak, ini kan tentu ada pembelajaran-pembelajaran. Mungkin ada petua-petua, mungkin dari orang tua juga mengingatkan, nah kalau sudah jadi orang besar ingat dengan masyarakat, ingat dengan akhirat. Mungkin itu juga ada petua Pak, ataupun ada tokoh memang yang Bapak panutan untuk menjadi. Jadi gini, ini. orang pertama gini Mbak ya. Pertama kita dulu diilhami, saya teringat dulu dengan dari orang tua itu berapa macam ya. Pertama orang tua itu kan di desa Mbak, dia punya kebun rambutan. Jadi punya kebun rambutan, saya teringat dulu. Kita kan susah, tapi rambutan itu tidak pernah dijual. Kalau ada temannya dikasih ke secara gratis. Jadi kita merotes anak-anaknya. Pak, kalau bahasa dusun kita bapuk sempat ya. protes ya Pak ya? Pak, ngapa sih? Kok dikasih-kasihkan ke orang? Iya. Jual, beli beras, beli baju. Kan merotes, kita aja kurang. Apa jawab almarhum orang tua saya yang saya tekan? Biarlah nak. Biarlah bapak sekarang ngasih orang lain yang jelas. Siapa tahu nanti kamu depan diantari orang juga. Ternyata terbukti. Jadi kalau dulu orang tua saya mengantari orang rambutan, sekarang lihat di belakang rumah tuh, lah ada nanas. Dulu bapak saya ngantar orang rambutan, saya diantari orang nanas. Kalau melihat di rumah ada ubi kayu, lah dulu bapak saya diantari orang rambutan, sekarang saya diantari ubi kayu. Artinya kalau kita ikhlas, insya Allah kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita basa-basi, Allah tahu. Nah makanya saya mengajak kepada pemirsa, mari kita ikhlas. Jangan ada cempedak bawa belik, cempedak bawa batang. Ada kendang baru baik, ada kendak baru datang. Itu Allah tidak suka yang seperti itu. Jadi orang tua saya dulu mengajarkan keikhlasan. Itu menjadi pedoman kami adik-beradik sehingga menjadi sukses seperti sekarang ini. Dan kesuksesan itu memang hampir sekeluarga ya Pak ya. Seperti kita tahu ada Wakil Gubernur Sumatera Selatan, ada juga Bupati Ogan Ilir. Ini mungkin jadi gini Mbak, yang itu ya, bukan terah Mbak, karena gini dulu, saya teringatkan orang tua dulu kan ya susah lah ya. Jadi dia dulu tuh misalnya waktu kami adik-beradik dia tuh ditagih orang utang. Jadi kita sedih nangis, sehingga orang tua pesan itulah nak, kalau hidup susah, kita dihina, kita dicaci, makanya camkan di hati nak ya, jangan galak mau hidup susah katanya. Tapi ingat harus ikhlas. Jadi kita berpikirnya tidak mau hidup susah, tidak mau hidup susah. Kalau sedang sekolah kita belajar takut supaya jangan hidup susah. Kalau kita jadi pengusaha, kita berpikirnya jangan hidup susah. Gimana? Ya kita kerja dengan bagus, supaya jangan hidup susah. Itu sebenarnya pedoman itu yang mengilhami kita. Yang ketiga, kalau kita merasa hebat, jangan di tempat sendiri. Jadi kita benar-benar diakuin artinya. Makanya saya berbahagia bisa di Prabu Muli, bisa calon tunggal. Nah, yang keempat, kalau kita itu orang hebat, punya uang, banyak utang.
Itu seorang anak TK aja. Gimana caranya kita tidak punya utang, tidak punya uang, kita bisa hidup, kita bisa bahagia. Nanti saya terapkan jadi wali kota Prabu Muli. APBD kecil, utang tidak ada, alhamdulillah pembangunan bisa lancar. Jadi semuanya itu idola saya tuh almarhum orang tua saya, Haji Yahya bin Haji Ahmad. Itulah yang mengilhami kami adik-beradik menjadi seperti sekarang ini. Orang-orang hebat luar biasa memang ya Pak. Baik Pak, kita tetap akan bincang-bincang tapi setelah satu ini. Saudara, terima kasih masih bersama kami, bukan basa-basi, dan masih bersama Pak Ridho Yahya, Wali Kota Prabu Muli. Dan kalau boleh saya tanya, mungkin setelah Wali Kota mungkin ada lagi Pak cita-cita yang mungkin akan Bapak lakukan Pak? Waduh, kalau itu yang penting kita bersyukur yang ada dulu, karena jabatan masih setahun 6 bulan lagi. Kita serahkan kepada yang Maha Kuasa ya, perjalanan hidup kita gimana. Tapi ya kepengenan kita ya bisa berbuat lebih banyak lagi lah, apalagi kalau bisa program-program ini kita larikan ke yang lebih besar lagi, bukan hanya dinikmati masyarakat Prabu Muli, tapi bisa dinikmati oleh masyarakat lebih banyak, mungkin lebih bagus lagi. Contoh misalnya pembangunan rumah kumuh, mungkin bisa kita selesaikan, tempat ibadah, gas kota, pengentasan pengangguran seperti yang kita kirimkan di Sritek. Ini kan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Harapan kita bukan hanya masyarakat Prabu Muli. Nanti kita akan sampaikan ke siapapun yang nyalon gubernur atau gubernur sekarang, agar kiranya ya tolong program ini benar-benar dinikmati masyarakat. Ayo jadikan program ini program Sumatera Selatan. Itu masukan-masukan kita kepada siapapun yang ingin mencalonkan gubernur di kemudian hari. Iya, baik. Kembali lagi Pak, gimana untuk dukungan keluarga sendiri? Untuk karir politik Bapak sendiri. Jadi gini Mbak, kalau kami kompak keluarga tuh Mbak. Jadi dulu pesan orang tua saya teringat dulu. Waktu dia sebelum meninggal, ini kan di rumah sakit Caritas. Jadi orang tua itu berpesan, nah ini pesan dia. Kamu jangan ribut ya. Bagi yang sudah berhasil, bantulah yang belum. Kamu rukun-rukun. Yang belum berhasil juga harus nurut dengan yang berhasil. Nah itu, jadi kami itu benar-benar rukun, tidak ada salah satu pun dari adik-beradik itu yang tidak akur. Kedua, kami jelaskan, adik-beradik nanti kalau berhasil kita tidak bisa seperti dulu lagi. Kenapa? Kalau saya jadi wali kota, saya milik seluruh masyarakat ya. Siap dak? Nanti kamu pas Lebaran aku tidak bisa ke rumah, kamu ribut. Tapi kita kan berubah setelah menjadi wali kota, kita milik seluruh masyarakat. Yang lucu lagi apalagi istri ya Mbak ya, aku sampaikan. Mama tidak boleh cemburu, saya bilang. Kalau enggak aku tidak nyalonkan diri. Kenapa? Ya nanti mama lihat aku berfoto berdua dengan di kondangan, cemburu, tidak bisa. Karena kalau sudah jadi wali kota, aku milik seluruh masyarakat, tidak bisa lagi. Karena pasti banyak ingin berfoto iya, pasti Pak ya, setiap dengan pemimpin, kan tidak bisa lagi. Kalau enggak aku tidak calonkan diri, aku bilang, oh nyalon apa, nyalon apa. Makanya istri saya termasuk yang jadi dukungan-dukungan yang memuatkan Pak ya. Penting kan, ada orang itu beda, lihat suaminya wali kota berfoto dikit dengan ibu-ibu, cemburu. Gimana, tidak bisa. Ini harus dihilangkan ya Pak Ini sudah wali saya kota. jelaskan dari awal, sebelum mencalonkan. Kalau kira-kira nak cemburu-cemburuan, aku tidak jadi nyalonkan diri. Karena kenapa? Saat jadi papa milik seluruh masyarakat, tidak bisa lagi membedakan satu sama lain, baik kepada keluarga, kepada anak-anak maupun kepada istri. Iya, berarti dari nasihat-nasihat orang tua juga ini akan Bapak tanamkan juga dalam keluarga Pak. Terus bagaimana untuk anak-anak? Apakah juga diarahkan ikut ke politik? Jadi Pak? Gini Mbak ya, kita kan gini Mbak, anak kan dua macam mendidik anak. Ada orang mendidik anak, pengen anaknya senang sekarang, ke depan belum tahu. Kalau bagusnya senang. Kalau saya enggak, beda, biarlah anak susah sekarang, tapi senang di kemudian. Makanya anak saya itu waktu SD, saya ajak ke rumah pemulung semua Pak. Jadi ku bawa anak-anak ketiga di rumah pemulung, yang lantainya tanah. Sehingga anak saya kan ngeri, karena anak saya kan lahirkan saya kan sudah enak. Ih Pak, ngeri Pak ya, enak ya hidup susah tuh Pak ya, lantai tanah. Gimana Pak ya supaya jangan hidup susah? Tidak ada kuncinya, belajar. Tapi kalau kamu nggak belajar, pasti kamu hidup susah. Makanya di anak saya tuh, kalau malas belajar, nanti hidupnya lantai tanah, kata Bapak. Jadi dia belajar. Alhamdulillah satu anak saya sedang ngambil objin, spesialis kandungan, di semester 4. Yang kedua dokter Maya juga. Yang ketiga Kudrat, di ITB sekarang. Jadi itu anak-anak saya tanamkan seperti itu. Jadi alhamdulillah anak-anak saya itu ya mungkin
Beda dengan anak-anak lain, mereka benar-benar sederhana, saya didik seperti itu. Jadi ini adalah norma-norma untuk mendidik anak ya Pak, dengan cara begini ya Pak ya. Jadi biar tahu, jangan dia taunya ada mobil, taunya papa enak, nanti kasihan dia. Jadi biar kita didik hidup susah sekarang, nanti ke depannya kan enak. Gitu. Nggak bisa lah, misalnya kita ngarahkan, tapi kalau dia tidak minat, nanti mengecewakan kita juga. Kita serahkan ke anak-anak kita. Kalau memang ada bakat, ya kalau enggak sudah. Ya. Karena itu kan pilihan hati, melayani. Daripada masyarakat tidak dilayani nanti. Itu Ya, luar biasa Pak, ngobrolnya asik banget, tapi memang waktu yang terbatas Pak. Terima kasih banyak Pak sudah memberikan banyak pengetahuan, ilmu tentang memimpin, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi Pak bagi masyarakat, para pemimpin lain yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Terima kasih Pak. Sehat selalu ya Pak ya, sukses ya Pak ya. Dan saudara, demikian bukan basa-basi kami bersama Ridho Yaya, Wali Kota Prabu Muli. Tentu banyak inspirasi yang bisa kita ambil, hikmah pembelajaran dari hasil obrolan kami dengan Pak Ridho Yaya. Dan mudah-mudahan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan para pejabat lainnya. Sekian, terima kasih, salam sehat. Sampai jumpa, saya Marhama.